Petikan Injil ini sudah kita kenal, sebuah adegan yang agung yang bersifat universal. Semua bangsa yang hidup bersama di ladang tunggal, yakni dunia, dikumpulkan di hadapan Anak Manusia yang duduk di tahta kemuliaannya untuk dihakimi. Pesannya jelas, dalam kehidupan setiap orang, baik yang percaya maupun yang tidak, ada saat pengadilan. Pada titik tertentu, sebagian orang ikut ambil bagian dalam sukacita Allah, sementara yang lain mengalami penderitaan dahsyat dari kesepian sejati, karena mereka dikeluarkan dari kerajaan dan tetap terasing secara rohani. Dalam terjemahan Italia, digunakan gambaran domba dan kambing untuk membedakan kedua kelompok ini. Namun dalam bahasa Yunani, selain probata yang berarti kawanan atau domba betina, digunakan kata erivia yang secara khusus menunjuk pada kambing jantan. Domba yang tidak memberontak adalah setia, lemah, lembut, menjaga anak-anak domba dan anggota kawanan yang lemah, dan mereka masuk ke dalam kerajaan yang disiapkan bagi mereka sejak dunia diciptakan. Sedangkan kambing jantan yang menginginkan kemandirian, menentang gembala dan hewan lainnya dengan tanduk mereka, melompati kambing lain sebagai tanda dominasi, dan saat bahaya datang, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan bukan kawanan. Api kekalah tujuan akhir mereka. Maka wajar jika kita bertanya, dalam kehidupan pribadi dan kelembagaan, gaya hidup manakah yang kita wujudkan? Jelaslah bahwa menjadi bagian atau tidak dari kerajaan Allah tidak tergantung pada pengenalan eksplisit akan Kristus. Tuhan, kapankah kami melihat Engkau lapar, haus, sebagai orang asing, telanjang, sakit atau di penjara? Dalam teks Yunani, kata kerja melihat yang digunakan oleh Matius adalah orao, yang berarti melihat secara mendalam, merasakan, memahami. Jika diparafrasekan, Tuhan, kapan kami benar-benar mengerti, mengenali, menyadari Engkau? Jawaban Yesus menyiratkan bahwa bukanlah pengakuan iman, pengetahuan teologis, atau praktek sakramental yang menjamin kebahagiaan bersama Allah, melainkan keterlibatan nyata dalam kualitas dan kuantitas bagi kehidupan sesama yang paling kecil. Kemanusiaan itulah yang menjadi tahta kerajaan Yesus dari Nazaret, yang dalam kehidupan duniawinya sungguh-sungguh berbagi kelemahan kodrat manusiawi kita sampai ditolak, dianiaya, dan disalibkan. Pada akhirnya, perumpamaan tentang penghakiman terakhir mengungkapkan rahasia yang menopang dunia. Sang Sabda telah menjadi daging. Artinya, Allah telah memilih untuk solider dengan umat manusia, sedemikian rupa sehingga siapapun yang menyentuh manusia berarti menyentuh Allah. Siapapun yang menghormati manusia, menghormati Allah. Siapapun yang merendahkan manusia, berarti merendahkan Allah. Perumpamaan ini sebenarnya menyingkapkan martabat tertinggi dari tindakan-tindakan manusia yang dinilai berdasarkan belas kasih, solidaritas, kelembutan, dan kedekatan dalam kemanusiaan. Saya menemukan ekspresi puitis kemanusiaan yang dalam ini dalam bait-bait yang ditulis oleh Edith Bruck untuk mengucapkan selamat jalan kepada Paus Fransiskus. Kami telah kehilangan seorang manusia yang hidup dalam diriku, seorang manusia yang mencintai, terharu, menangis, menyerukan perdamaian, tertawa, mencium, memeluk, tergerak dan menggerakkan hati, menyebarkan kehangatan. Cinta dari orang-orang dari segala warna kulit dan dari manapun membuatnya mudah kembali. Ironi dan semangat menjadikannya bijaksana.
Kemanusiaannya menular, melembutkan bahkan hati yang sekeras batu. Dari segala penyakit, yang menyembuhkannya adalah imannya yang sehat dan berakar di langit. Kemanusiaan Kristiani menjadikan gereja sebagai rumah bagi semua orang. Betapa relevannya kata-kata Paus Fransiskus dalam pembicaraan dengan para Yesuit di Lisbon pada tahun 2023. Semua dipanggil untuk hidup dalam gereja. Jangan pernah lupakan itu. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul, Petrus telah menyatakannya dengan jelas. Sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, tetapi di setiap bangsa, siapapun yang takut akan Dia dan melakukan yang benar diterima olehnya. Kutipan dari bacaan pertama ini adalah kesimpulan dari pertemuan Petrus dengan orang-orang kafir, Cornelius dan keluarganya. Suatu episode yang dalam zaman yang telah terglobalisasi, sekular, dan haus akan kebenaran serta kasih, seperti zaman kita sekarang, menunjukkan jalan evangelisasi melalui sikap Petrus, keterbukaan tanpa syarat terhadap sesama manusia, perhatian yang tulus terhadap orang lain, berbagi kehidupan, dan pendalaman iman guna membantu setiap pria dan wanita percaya pada kehidupan, pada rahmat sebagai ciptaan, dan saat mereka melihat bahwa itu menyenangkan Allah, seperti yang dikatakan Santo Fransiskus dari Asisi, maka Injil dapat diwartakan, yaitu pewahyuan kemanusiaan ilahi Yesus dalam sejarah, untuk memanggil umat manusia kepada iman akan Kristus, yang tergila-gila oleh cinta kepada manusia, sebagaimana diajarkan oleh Santa Katarina dari Siena, yang pestanya dirayakan hari ini di Italia. Dengan demikian, nilai penuh dari pengakuan iman, teologi yang sehat, dan sakramen-sakramen yang memperkaya hidup dalam roh bisa diwujudkan bagi semua. Maria, hamba Tuhan yang rendah hati, yang telah melahirkan Sang Juru Selamat bagi dunia, menunjukkan kepada kita jalan pemuritan sejati dan pewartaan.